Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita masih diberikan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak sadari, ya. Dan ini satu anugerah dari Allah yang mudah-mudahan berkah kita duduk yang sebentar ini di tempat yang mungkin kata kita biasa-biasa saja. Tapi mudah-mudahan ini membuat Nabi tersenyum dan kita diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan karena sudah malam, ya, sudah 9:30, ya. Ini udah pada, ya kalau yang muda masih kuat, kalau yang tua udah amat, aduh, udah lumayan, ya. Tapi kita yang muda malu sama yang tua, ya. Yang muda malu sama yang tua, ya. Entar dulu kalau udah tua ngaji, iya kalau tua, kalau muda mati gimana? Iya kan? Lagi naik motor ketubur kucing mati. Bukan kucing yang mati, dianya yang mati. Bisa gak? Bisa, iya kan? Minum kopi mati. Bukan racun. Iya kan? Habis minum mati. Jadi kematian itu ya secara tiba-tiba datangnya. Dan kita gak tahu mati dalam keadaan apa, ya. Cuma kalau kita sering berbuat baik, maka kita pun matinya dalam keadaan baik, insyaallah, ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wal musannif Al-Habib Abdurrahman bin Segab As-Segab nafa'allahu bi wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Ad-darsul hadi wal 20 fi salatil musafir. Pelajaran ke-21 tentang salat orang musafir, ya, salat orang yang sedang bepergian. Yajuzul qasru fis safar, sedenap. Boleh mengqasar salat fis safar di dalam bepergian. Nah, ini jangan langsung pengen, wah saya ke Robinson bepergian berarti qasar boleh. Pala lu. Entar dulu belum selesai. Iya kan, mentang-mentang kalau orang bepergian boleh buka, dia buka. Habis beli baju kecapean, disabar subur dulu, sekarang udah kagak ada, ya. Beli bakso, ada nggak di sini orangnya? Iya kan? Masuk warteg tanpa ada dosa, ini nggak apa-apa, dalam bepergian boleh buka. Makanya belum ngajinya setengah-setengah tuh, ya. Jadi boleh, ya. Al-qasru, qasar ini memendekkan sholat, ya. Makanya dalam kitab yang lain diterangkan hanya sholat yang 4 rakaat rubaiyah. Kalau maghrib nggak bisa 1,5, gimana sholatnya ente? Jadi 4 aja, zuhur, asar dan isya, ya. Makanya bahasa Arabnya pendek kok qasir, ya. Kalau panjang tawil, ya. Jadi boleh memendekkan sholat dari 4 jadi 2, ya, dalam bepergian, ya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taghsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, al-ayah. Apabila kalian sedang bepergian, apabila kalian bepergian, ya, di muka bumi berkelana, maka tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian untuk memendekkan sholat jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir, ya. Tadi enak ehonya kurang, ya. Jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir, ya. Jadi ini dalil dari Al-Quran, boleh kita memendekkan sholat yang 4. Udah cakep, ya. Gitu, ya. Dalilnya ada di Al-Quran. Walima soha an Ya'la ibn Umayyah. Ini belum kita terangin, ya, perjalanan gimana, ya. Nih, ntar dulu, ya, sesuai di kitab dulu kita baca, ya. Dan juga ada hadis dari Ya'la ibn Umayyah, beliau mengatakan, qultu li Umar bin Khattab, laisa 'alaikum junahun an taghsuru minas shalah wa in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru faqad aminan nas. Kata Ya'la bin Umayyah, beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar,
tidak dosa bagi kalian untuk memendekkan sholat jika kalian khawatir daripada diserang oleh orang kafir. Tapi ini orang udah pada aman, ini kita nggak diserang, kita lagi ngejedok, kita lagi adem-adem aja, kita nggak takut. Gimana itu? Apakah kita boleh mengkosor? Kalau dalam bepergian kita aman, boleh nggak kita mengkosor sholat? Nah, kata Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga sama heran, ya. Saya heran sama seperti yang kamu heran. Kamu heran sama, saya juga heran. Fasa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andalik tentang itu. Ya Rasulullah, dalam Al-Qur'an kan dijelaskan kalau kita takut kita dikejar musuh dalam bepergian, kita boleh mendekin sholat. Yang 4 jadi Nah gimana kita kalau dalam keadaan aman, kita nggak dikejar musuh tapi bepergian? Maka Nabi Muhammad bersabda, faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah ya. Sedekah yang Allah berikan ya kepada kalian, maka terima sedekahnya. Ini sedekah dari Allah, maka terima sedekahnya. Artinya apa? Boleh. Ini sedekah dari Allah, boleh mendekin sholat walaupun dalam keadaan aman juga boleh. Seperti ini juga hadis ya tentang boleh memendekkan sholat, dan ini memperjelas ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran kan kita kalau dikejar sama musuh, kalau ini kan kagak ya kan. Kita yang penting bukan nemuin pacar di Surabaya, bukan, nggak boleh itu mah ya. Ntar ada nih pembahasannya. Udah lah beli tiket buat nemuin pacar di Solo, ya di rumahnya sampai ke rumah Jokowi, ya. Gimana itu? Boleh nggak mendekin sholat? Nggak boleh, nanti ada pembahasannya. Ngomong cukup nggak nih? Udah 9:30. Lanjut apa nih? Lanjut ngetehnya ya. Engkrek. Bapak Sarma ngatin teh, kasih teh. Syurut ghusrus shalah. Nah ini syarat-syarat memendekkan salat. Syurut ghusrus shalah sitah disebutkan dalam kitab ini hanya 6. Dalam kitab yang lain lebih panjang seperti itu ya. Ya itulah kitab ya. Terkadang ada yang di dalam kitab ini disebutkan, di dalam kitab yang lain ya tidak disebutkan. Masing-masing punya apa namanya kurang lebih. Tapi bukan begitu salah, bukan. Tapi disebutkan nggak terlalu banyak. Makanya jangan langsung kita mengatakan ketika nggak disebutkan dalam kitab. Misal contoh, wah ini nggak benar, itu salah itu. Wah dalam abad ini nggak disebutkan nih. Imam Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Wah kalau begitu Mbak Alawi putus. Wah ini kan PA juga. Benar nggak? Mandor tadi ngomong gitu sih. Jadi kita ngomong ke situ dah. Ya, karena di dalam kitab yang lain disebutkan. Kenapa kita nggak baca kitab itu? Kenapa kita baca kitab yang ini saja? Dalam kitab ini nggak disebutkan tentang mungkin munakahat. Nggak ada. Baik, nggak ada. Kemudian jinayat lebih-lebih nggak ada. Ini hanya fiqhul ibadah. Jadi bukan berarti jinayat bukan termasuk syariat Islam. Wah, dalam kitab ini Bib, enggak ada jinayat, enggak ada munakahat tentang nikah, enggak ada li'an, tolak, enggak disebutkan, enggak diterangkan. Kalau begitu nikah munakahat itu bukan termasuk syariat Islam. Nah ini kalau orang dibilang pinter ya pinter, tapi PA gitu ya. Pinter, dia bisa bikin kitab, bisa baca kitab itu pinter, tapi hidayah enggak masuk. Man istada ilman wa lam yazid hudan lam yazid minallahi illa bu'dan. Ini hati-hati. Iblis lebih pinter dari mereka. Iblis tempatnya surga, dia baru dikresek. Iya. Ini Masya Allah, kita tapi jangan menghina ya. Kita doain mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi ya, banyak yang kena. Tapi itu alhamdulillah antum tidak kena. Karena ketika ada orang terpengaruh dengan yang seperti itu sehingga mereka membenci habaib, mengatakan putus dan sebagainya, maka merekalah yang rugi. Dan kita bersyukur kita ada di barisan orang yang cinta, orang yang enggak terpengaruh. Makanya hati-hati nonton YouTube ya, hati-hati. Hati-hati ya, lihat berita, hati-hati dengerin ceramah dari WA ke WA, hati-hati. Kalau menimbulkan fitnah, Nabi itu enggak mengajarkan kita untuk benci kepada sahabatnya, untuk benci kepada keturunannya. Janganpun kepada mereka yang kita kalau benci diancam mendapatkan laknatnya Allah. Kalau kita benci, dibenci sama Rasulullah. Kalau kita benci, tempatnya neraka. Itu dua tuh, sahabat Nabi, keluarga Nabi. Jangan kita benci. Ya, kalau ada orang mengajarkan kita untuk benci kepada keduanya, jangan sampai kita ikutin. Jangan pun itu. Kepada sesama kita nggak boleh saling membenci. Kita ini saling membenci nggak boleh. Nabi ngajarin kita saling mencintai. Ya, ini mau bulan Maulid nih, dibahas nih akhlak Nabi ini ya. Dipretelin akhlak Nabi. Makanya untuk para penceramah ceritain akhlak Nabi. Kisahkan syama'il Nabi. Biar nih umat semakin tahu bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu ya. Ini gambaran logikanya gitu ya. Jadi bukan berarti enggak disebutkan berarti ini enggak ada gitu ya. Tapi dalam kitab lain disebutkan dan itu banyak ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Jadi surat Ghasrus Shalah ya, mungkin enggak semuanya ya. Kalau ada waktu dibaca semuanya ya. Ada 6. Yang pertama al-awwalu an yakuna safar ila mawdhi'in muayyan liya'lam annahu tawilun fayaksuru fihi. Yang pertama, tempat yang kita pergi, yang kita tuju muayyan, tertentu ya. Sudah ada gambaran, sudah tertentu. Mau ke mana, Beb? Mau ke Solo, Hadir Haul. Apa yang ya? Beb udah beli tiket ya. Beb, mau ke mana? Tanggal 4 udah berangkat. Mau ke Dalwah, Hadir Multako. Bekasnya kedekatan. Tapi nggak tahu, ente hitung aja dah, Bang Heru ya. Jadi seperti itu, udah ketentu, udah ketahuan, tertentu tempatnya udah ketahuan. Kita pergi mau kemana? Biar kita tahu tempatnya itu, tempat kita tuju itu tawil panjang apa enggak? Ya, dikatakan panjang di sini dikatakan 82 kilometer ya. Nanti kita akan di sini mungkin ada ya. Sehingga kalau emang itu tawil panjang, maka kita boleh untuk mengkosor sholat. Kalau kagak, ya kagak. Robinson dong pakai dikosor. Masya Allah ya. Ini salah ya, salah. Ya mungkin baca kitab tadi cuma ya juzul qasru fi safar. Udah itu doang. Boleh mengkosor dalam bepergian. Jadi mau pergi kemana aja boleh. Nah, itu kan hati-hati, bahaya itu. Ya maka hati-hati ya. Makanya orang untuk mengajar itu ya harus dia yang mondok, pasti harus mondok gitu. Kalau nggak mondok nggak bisa gitu ya. Harus ada ya berguru ya, harus ada. Artinya kita ngajar silakan, tapi semampunya kita. Kalau nggak mampu kita mengajar Iqra, Quran itu aja, tajwid. Tapi kalau untuk ngajar hukum ya jangan sampai kita nggak paham, kita usahakan untuk paham. Sehingga ya kalau pemahamannya ketepaan benar ya bagus. Kalau nggak benar, rukun sholat 2. Kita amat rukun sholat 2. Rukun sholat ada 3. Ayo Allah, Masya Allah ya. Ini kan bahaya ya. Itu yang pertama. Wathani yang kedua, an yakuna safar fi ghairi maksiatin. Bepergiannya dia bukan tujuan maksiat. Bukan tujuan. Kalau dia safarnya tujuan maksiat, nggak boleh mengqashar salat. Li anna rukhas la tunatu bil ma'asi, karena keringanan dari Allah nggak boleh, nggak diberikan kepada orang yang berbuat nggak maksiat ya, kepada kemaksiatan enggak. Tadi itu ya ke Solo nemuin pacaran hukumnya haram. Atau bawa barang dia, ini tahu dah. Open BO katanya ya. Masya Allah, bahasanya cakep orang sekarang ya. Masya Allah ya, nggak boleh. Tapi yang begitu biasanya udah lupa sama sholat ya. Jangan pun yang begitu.
Yang lempeng aja kagak sholat kadang-kadang ya. Tapi mudah-mudahan orang sini merajin sholatnya. Amin ya rabbal alamin ya. Kasang di rumahnya Komandor Husnudzon, di rumahnya dia sholat ya, jam 3 udah bangun dia, udah bangun Habib yakin, kencing doang tidur lagi, bangun lagi 6:30 kerja langsung. Kerjaan siapa tuh? Liqaulihi ta'ala famanitur mahmasatin ghaira mutajanifin la'itham. Ya di sini ada ya. Jadi ada keterangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan orang yang sedang dalam keadaan bahasa kitanya butuh ya, maka boleh untuk ya diberikan keringanan selagi dia tidak melakukan perbuatan dosa seperti itu ya. Watalis, udah malam ini. Satu lagi ya. Mohon maaf ini jangan terus-terus aja nih, udah malam ini. 2 kitab lagi, kitab apa itu yang mandor? Watalis yang ketiga an yakuna safar tawilan ya. Nah, itu yang tadi ya. Safarnya itu bepergian itu tawil, safar tawil bukan safar qasir ya, safar tawil. Arba'atu burud wal barid arba'atu farasikh bidira'il yad wa hadhil masafatu tatasawa 80 km wa nisf kilo wa mi'atun wa arba'in meter. Jadi safarnya itu safar yang panjang 4 burud ya, 4 barid. Satu baridnya 4 parsah dengan hasta tangan ya. Ya kurang lebih kalau kita ukur pakai meteran kurang lebih 80 km lebih setengah kilo 140 meter ya, udah 81 dah ya kita lebihin, tapi dalam kitab yang dikatakan 82. Nah, kita pakai yang 82 deh, 82 km. Dari sini kemana tuh? Tanya saya Google deh. Nah, ente perjalanan kemana nih? Ya, ente perjalanan ke Bekasi tadi kata Bang Heru. Lihat kan bisa dilihat tuh ya. Ya kan 1,5 jam berapa kilometer. Kalau sudah ya boleh. Kalau sudah boleh kita mengqashar sholat. Namanya safarnya safar tawil seperti itu ya. Jadi enggak usah dipersusah, enggak usah dipersulit. Wih, engkrek ke Bekasi pakai diqashar sholat. Engkrek. Itu kemudahan dari Allah ya. Jadi kita tinggal hitung berapa kilometer, falas. Ilmunya sudah disampaikan ulama. Ini syarat di dalam kita mengqashar sholat pakai engkrek. Ente yang engkrek gitu ya. Kan kadang-kadang kita melihat ada Habib ya. Dari misalnya Bogor ujung atau dari Bekasi ujung. Kok dia habis sholat lagi di jamak, di qashar, emang boleh tak? Dah kan kagak boleh. Berarti Habib itu udah tahu. Dia udah ngitung tuh dari sono ke sini berapa kilometer. Begitu. Ente yang kagak ngitung, suudon sama Habib. Nih pakai Habib diusudonin apalagi orang PA. Habib ya ini suudonin apalagi orang yang enggak ada ilmu. Ini kita hidupnya suudon mulu, betul enggak? Habib motor baru. Jangan-jangan uang cuci money laundry itu dari polsek mana itu? Ya Allah, Habib begitu jangan ya Bang ya, seperti itu ya. Ya. Masya Allah. Walimaru an Ibn Abbas wa Ibn Umar kana yusalliyani raka'atain wa yuftirani fi arba'ati burud wa ma fawqa dzalik. Walimaru an Atha sa'ala Ibn Abbas aghsuru ila Arafah faqala ila Mina faqala la walakin ila Jiddah wa Asfan wa Ta'if ya. Wa baina Makkah wa Ta'if wa Jiddah wa Asfan arba'atu burud ya. Ini ada hadis ya. Jadi ada riwayat dari Ibn Abbas dan Ibn Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang keduanya sholat 2 rakaat dan buka ya, keduanya buka. Nah, ini bukan hanya sholat 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat ya, isya 2 rakaat. Tapi juga keduanya buka di perjalanan 4 burud, 82 km dan ke atas, 41 dan ke atas. Artinya boleh memang seperti itu ya.
Dan juga ada riwayat dari Sayyidina Atha, ya, beliau bertanya, riwayat bahwasanya Sayyidina Atha bertanya kepada Ibn Abbas, apakah saya boleh mengqashar? Saya melakukan perjalanan ke Arafah, boleh nggak saya mengqashar salat? Faqala, kata Ibn Abbas, enggak boleh. Ke Mina, kan antara Arafah, ya kan, Muzdalifah, Mina itu dekat, enggak jauh-jauh banget, ya. Boleh enggak wahai Ibn Abbas saya mengqashar salat? Faqala, la, enggak. Walakin ila Jeddah. Kalau ente mau qashar salat ente boleh nih, kalau ente berjalan ke Jeddah, ya, atau Asfan, atau ke Taif, ini jauh sudah dari Mekah, ya. Nah, itu boleh tuh. Nanti boleh mengqashar, dan antara Mekah dan Taif, Jeddah dan Asfan itu kurang lebih 4 burud, kurang lebih 81 atau 82 kilo dah kita buletin 82 kilo seperti itu, ya. Ini saja mungkin, ya, 3 syarat dalam mengqashar salat, ya. Warabi insyaallah sampai ke sadis insyaallah bulan depan, insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, ya. Dan mudah-mudahan masih ke awang-awang nih, ya. Masih ingat nih, ya. Minta maaf bukan Habib enggak menerusin, udah kemalaman. Kalau tadi jam 9 aja Habib habisin, ya. Karena masih ada 1 kitab lagi, ya. Sedikit yang insyaallah barokah, ya. Amin ya rabbal. Ada yang mau tanya? 1 pertanyaan sebelum Habib baca. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tes 1. Tes 1. Enggak ada? Enggak ada? Ada? Tes. Enggak ada pertanyaan? Kosong? Udah, ya. Tapi tutup kalau ada nih, ya. Allah Ta'ala alam bisa. Kalau ma'alif al-musannif al-Habib Ali bin Hasan Baharun nafa'allah bi wa nafa'na bi ulim fidarin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakku kabiril ikhwah ala saghirihim ka haqqil walid ala waladih. Haknya saudara tua, saudara yang gede, yang besar kepada saudara mereka yang kecil seperti haknya seorang bapak kepada anaknya. Jadi kita ini saudara tua misalnya, kita punya hak seperti bapak kepada anak. Artinya perhatikan, nafkahnya juga sama, adabnya, didikannya juga sama. Jangan mentang-mentang bapaknya udah meninggal dunia, adiknya nggak diperhatikan. Yang gede, ya, menyayangi yang kecil, yang kecil, ya, menghormati yang tua. Jangan engkrek sama yang tuaan, gitu, ya. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mendiamkan adik kita, ya. Enggak sholat, kita suruh sholat. Kalau dia misalnya enggak mampu, maka jangan sampai kita enggak perhatikan, ya. Kasih apa yang kita punya, kita kasih, ya. Kakak jangan dibalik, adik dituntut untuk seperti kakak. Ini terbalik. Bagi gua dong, persen gua dong. Kakak yang minta ke adik, kan malu. Harusnya kakak ngasih ke adik. Punya kakak pelit sih. Jangan seperti itu, ya. Jadi perhatikan adik seperti itu, ya. Kalau Rasulullah SAW Nabi Muhammad bersabda, man hajara akhahu sanah bahwa kasafiki dami. Masya Allah. Siapa orang yang menghajar, mendiamkan, memutus hubungan, bahasa kasarnya begitu, ya, bahasa penjelasannya, nyuekin saudaranya selama setahun, maka seperti orang yang mengalirkan darahnya dia, saudaranya tersebut. Artinya sama seperti membunuh saudaranya tersebut, ya. Orang nyuekin, menghajar saudaranya. Punya adik karena miskin nggak dianggap, punya kakak karena miskin nggak dianggap, maka setahun dia cuekin, maka seperti dia membunuh saudaranya tersebut. Maka jangan, ya, jangan. Ketemu senyum,
Ketemu, senyum. Udah kita sedekah, sedekahnya senyum aja deh. Duit agak punya, ya muka-muka belum, udah. Baru gaji udah habis lagi. Utangnya banyak. Betul. Cicilannya banyak. Betul lah ya, muka-muka kredit sih. Masya Allah, yang bikin ketawa. Ya nggak apa-apa ya. Masya Allah ya. Yajuzu hajru muslim duna thalathati ayyam fa in zada alaihi fa haram kama warada la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath faman hajara fawqa thalath fama dakhala an-nar. Boleh kita menghajar seorang muslim tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Boleh kalau ada sebab. Ada sebab ya. Tapi kalau lebih dari 3 hari dikatakan haram. Sebagaimana ada hadis tidak halal, artinya haram bagi orang muslim untuk menghajar, mendiamkan, memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau dia menghajar, dia memutuskan hubungan, dia menyuaikan ya, dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian itu orang yang menghajar mati, wafat, meninggal, maka dipastikan dakhala nar, masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi kalau benci sama orang jangan lama-lama, kenapa? Ya, jangan. jadi pendidik itu kita marah ketika ada anak salah kita hukum. Tapi habis kita hukum kita rangkul, enggak? Jangan kita marahin, ada anak salah marah, udah kita marah terus ketemu. Saya punya guru namanya Ustaz Amin, masih hidup di Gresik. Beliau yang cerita. Beliau suka jadi imam di Masjid Jami Gresik ya. Ustaz Amin, salah satu kharit daripada Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, beliau guru saya. Waktu sholat disuruh imam sama Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini sering pernah ceritakan ya. Suruh sholat. Nah, kalau ada guru kayak Syed Muhammad Maliki di Indonesia dipenjara ini ukurannya. Dipentung sampai patah kakinya ya. Beliau punya tongkat segede gini nih ya. Dan semua murid udah pernah merasakan. Tanya ada Habib Nagib yang di sini, yang di Bekasi ya. Tanya Habib Hamid Al-Kab, banyak alumni Abu Ya di sini. Ditanya ada ya. Tapi Darbul Habib Zabib ya, di situ ada futuh ya. Allah berikan sir lewat pukulan. Kalau ente mukul tambah PA orang. Jadi Ustaz Hamid ya, beliau disuruh imam ketika beliau mengimami orang sholat di antara Syed Muhammad Maliki. Ketika mau akhir sholat, Syed Muhammad Maliki maju, kepalanya dijedotin, hidungnya berdarah, patah. Nangis Ustaz Amin, sakit. Nah kalau kita digituin sama guru, emang sialan tuh guru. Udah berhenti mak. Punya guru kayak begitu. Dilaporin Ustaz Amin, lihat Masya Allah, enggak ada. Boleh tahu gurunya wali Syed Muhammad Maliki banyak bisyarah. Oh Jawa jasadnya utuh, Masya Allah ya. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki ya. Beliau dari Sidin Hasan, bukan Bang Alawi, dari Sidin Hasan. Dan Torigonya pun bukan Torigo Alawi, tapi beliau menyukai Torigo Alawi. Dan murid-muridnya juga Bang Alawi banyak seperti itu ya. Ketika Ustaz Amin nangis, ketawa semua murid. Ya, nangis tembeleh. Syukur. Nangis Ustaz Amin. Ya mungkin ya ada marah gitu ya. Habis dibawa ke rumah sakit, dibenahin tuh ya, dikasih perban dan sebagainya. Selesai, masih nangis. Dipanggil sama Abu Ya, Had Amin, panggil di sini. Dipanggil Bang Mandor. Dipanggil ke kamarnya Abu Ya, langsung dikasih sama Abu Ya duit segepok. Had laki Amin. Ketawa Ustaz Amin, enggak jadi nangis sudah. Duit. 20 miliun. 20 juta misalnya, lumayan. Ya, sampai ke kamar kakak kata yang lain, kenapa enggak gua yang dijedotin? Nah itu Abu Ya Syed Muhammad ya. Jadi tidak ada perasaan benci, tidak ada. Softoh ya. Jadi mendidik itu ya mukul, tapi bukan, kan kalau kita kan kagak ya, marah-marah aja udah kita cuekin. Orang ajar mau gua liatin lu. Gitu kita mah ya, jangan seperti itu ya. Tapi di sini dikatakan na'am yajuzul hajar mutlaqan idza kana li gharadin syar'i. Kan al-mahjur fasiqan.
Aw mubtadi'an aw yakhaful hajar ala dini minhu. Boleh menghajar secara mutlak kalau emang ada tujuan syariat. Ya, seperti yang dimahjur, yang diputus hubungannya atau yang didiamkan orang fasik contoh. Atau orang pelaku bid'ah. Tapi jangan diartikan kita baca maulid makanya boleh tuh, yaudah kita diamin. Nah, jangan ya. Bid'ah. Atau yang menghajar ini, yang mendiamkan ini dia takut atas agamanya, mungkin takut diobok-obok selamat agamanya, maka boleh. Ya, misalnya gitu tuh, si fulan, orang itu tuh yang tadi kita sebutin, kita diemin, boleh. Boleh. Karena kalau kita CS-in, bahaya nih. Bahaya nih. Ada dukungan, kita diemin, boleh gitu ya. Boleh ya. Dikatakan boleh. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar Hilal ibn Umayyah wa Murarata ibn Rabi wa Ka'ab ibn Malik wa ala hadha yuhmalu mawaqa' min hajr sahabah wa tabi'in ba'dihim ba'dha ya. Jadi boleh, sebagaimana Nabi Muhammad pernah menghajar Sayyidina Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik ya. Dan dari ya ini diartikan artinya dibolehkan dari menghajarnya sahabat dengan sahabat yang lain, tabi'in dengan tabi'in lain, mungkin ada hajat seperti itu ya. Ada gharaz syar'i, ada tujuan syariat. Jadi Nabi pernah menghajar Hilal bin Umayyah ini 3 orang. Dan ini sampai turun ayat kepada 3 orang ini. Kenapa, Beb? Karena waktu itu 3 orang ini alpa. Tahu alpa? Bukan alpa Maret, bukan. Absen, tidak ikut perang. Salah satu perang yang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Apa itu perang? Ghazwatut Tabuk. Tabuk salah satu tempat ya di kekuasaan Romawi. Waktu itu perang melawan Nabi Muhammad, melawan Romawi ya. Dan dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ada tanda tangan, ada. Ngaku kalah seperti itu ya. Dan ini perjalanan jauh 30 hari. Ya. Ini di Ghazwatut Tabuk ya. Kita enggak berbicara Ghazwatut Tabuk karena kepanjangan, ini udah habis waktunya. Jadi intinya 3 orang ini absen, enggak ikut perang sama Nabi Muhammad. Pulang Nabi Muhammad gedek sama 3 orang ini, mendiamkan 3 orang ini ya, karena dia tidak mau ikut berperang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiamkan berapa hari? 50 hari, 50 ayyam. Lebih dari 3 hari. 50 hari sampai turun ayat tentang ketiga orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masyaallah ya. Akhirnya ketika turun ayat tersebut datang ke Nabi, Nabi pun senyum. Nabi gak ada perasaan marah karena menghajar memang karena Allah. Bukan kayak kita ya. Tujuannya dunia gitu ya. Gue dapet sembako RT kok gue dilewatin. Kurang ajar nih RT. Kurang ajar RT. Akhirnya dicuekin tuh RT. Nah, ini mah dunia tujuannya ya. Kalau Nabi enggak, tujuannya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin anak kita salah gitu ya. Anak kita ini salah nih, kita diamin. Nah, itu maksudnya begitu boleh mendidik. Ya. Anak kita misalnya salah. Izinnya ke pengajian taunya hadir dangdutan, nyawer lagi. Kan kita malu. Anak siapa tuh? Anak bang ini. Wah, kita malu. Makanya kita hajar. Datang-datang, Mbak, bagi duit apa? Diam aja. Mbak, dia nggak punya mulut kali. Diam aja. Jadi biar tahu rasa. Kita ngasih pendidikan itu nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi Muhammad menghajar Hilal bin Umayyah seperti itu ya. Naam, la yajuz hajrul walidain wal masyayikh mutlaqan ay walau lahdah. Tapi menghajar guru, menghajar orang tua, bukan menghajar ya. Mendiamkan, memutus hubungan dengan guru, dengan orang tua nggak boleh, secara mutlak nggak boleh. Tong, sini napa? Diem aja, orang tuh dicuekin, nggak boleh tuh. Gara-gara minta beliin handphone kagak dibeliin, ngambek ceritanya, ngambek gitu. Itu nggak boleh ya. Atau gaji orang tuanya cuma 1,5 juta, minta beliin motor PCX yang kreditannya 2 juta. Tuh kata bapaknya, kalau bisa gue masukin perut. Kan begitu ya. Betul enggak?
Makanya tahu ya Allah, jangan salah bergaul. Ya. Tuh kita orang tua udah dibagi tuh pagi udah banting tulang. Udah bersyukur kita bisa makan. Jangan mengharap lebih. Ya. Begaulnya sama anak lurah. Begaulnya bener kan? Iya kan? Iya kan, mobil mainnya mobil. Ya lu pakai Astrea terus toh. Kenapa ketawa? Minta maaf nih, gue motor jadul gitu. Akhirnya apa? Bapak saya nggak mau tahu, besok beliin PCX. Di kenapa udah ketawa? Ada yang merasa dah? Minta maaf, Habib enggak sengaja niat nyinggung enggak ya. Enggak. Ini contoh begitu. Ini contoh ya. Jangan kasihan bapaknya gitu ya, jangan. Lagi hal dunia itu enggak ada kemuliaannya di mata Allah, enggak. Tuh lihat tetangganya, si entong ono mengajar. Kalau ngaji kemana-mana datang terus ya, Mbak saya mau kayak dia, bagus begitu. Ya, yang begitu bagus. Ini jangan ngeliat hal dunianya. Syukur-syukur minta PC. Kalau minta mobil, saya nggak mau tahu Mbak, beliin saya Zenik. Waduh, tahu sendiri kreditannya berapa juta Zenik? 78 juta, harganya 500 juta. Kata bapaknya gue pendem aja loh. Jadi tumbal-tumbal dah jembatan Cisadane. Ya, jadi jangan ya, jangan. Jadi anak nggak boleh menghajar orang tua, murid nggak boleh menghajar. Karena ada kadang gitu engkek murid ya, guru didiemin, ngaku guru tapi guru didiemin sama dia. Itu PA juga tuh murid tuh, ya. Jadi yang menentukan murid itu berkah dan tidak berkahnya ilmu tergantung guru. Kalau guru murid salah dihajar boleh, tapi kalau murid menghajar guru ya PA muridnya. Begitu aja dah, seperti itu ya. Jadi walhasil jangan sampai kita menghajar orang tua, menghajar guru ya. Kalau ada salah jangan diikutin. Gurunya minum berdiri jangan diikutin, ya. Tapi nggak boleh juga kita mendiamkan seperti itu ya. Ini saja mungkin ya, udah jam 10. Minta maaf, minta ridhonya sedikit yang insyaallah ada keberkahan ya. Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Ini dikit lagi An-Garib sayati Rabiul Awal ya, bulan Rabiul Awal. Banyak acara Maulid Nabi ya. Kita dengarkan sejarah-sejarah Nabi, tidak lain tujuan kita biar semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita minta sama antum manggil penceramah siapa? Minta sama dia, Ustaz. Aneh mohon jangan ngobrol politik, jangan ngobrol macam-macam. Udah ngobrol sejarah Nabi. Ya. Jangan kita ini pengen dikisahkan sejarah Nabi gitu ya. Biar kita nih pulang, acara ini bukan sekedar makannya enak kebuli. Habibnya ganteng-ganteng. Enggak, bukan itu. Penceramah bukan, tapi kita kepingin pulang acara itu kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Masalah yang lainnya terserah. Bib, saya mau bagi semua yang hadir, saya mau kasih dia 200.000. Apa-apa, itu urusan ente panitia kalau banyak duit mah. Yang penting kita ceritain sejarah Nabi biar jamaah yang hadir pulang tambah cinta kepada Nabi Muhammad, dan kalau sudah cinta insyaallah ya bakal kumpul nanti sama Nabi Muhammad ya. Almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta ya. Mudah-mudahan kita sebagaimana sabda Nabi ini, kita cinta kepada Nabi, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil